Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi sus. Baik, sesuai janji kita kemarin, kita bertemu lagi ya Ibu. Masih ingat dengan saya Ibu Ayumi? Iya. Ingat ya Bu. Baik, bagaimana keadaan Ibu Ayumi hari ini? Masih suara itu suka muncul. Masih muncul ya Ibu. Baik, serba sering Ibu mendengar suara tersebut. Nggak begitu sering sih, sudah berkurang sedikit, cuman Iya. tetap masih muncul suaranya. Lalu suara tersebut itu berapa lama? Berapa lama suara itu berlangsung Ibu? Sebentar sih sus, paling kurang lebih 15 detik. Dari mana suara itu muncul Ibu? Dari bisikan telinga saya. Dari bisikan telinga Ibu ya. Baik Ibu. Dari luar berarti ya Ibu bisikannya. Iya. Kemudian apakah suara tersebut keras? Tidak. Hanya bisikan saja Ibu? Iya. Baik. Apakah Ibu yakin suara tersebut dari luar atau malah Ibu sendiri yang menciptakan suara tersebut? Yakin dari luar. Seberapa sering suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif Ibu? Suara itu muncul ketika saya lagi melakukan aktivitas. Masih muncul ketika melakukan aktivitas ya Bu, sama seperti kemarin, namun frekuensi suaranya mulai berkurang ya Bu. Iya. Kemudian apa isi suara yang Ibu dengar? Apakah seperti kemarin masih merasa dikatakan yang tidak-tidak Ibu? Iya, masih sama. Seperti Ibu merasa apa Ibu? Itu merasa diri saya bodoh, Iya. tidak berharga. Iya. Seperti itu. Baik. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman oleh suara yang didengar oleh Ibu? Sering, nggak begitu sering sih sus, cuman emang suaranya itu benar-benar mengganggu saya. Baik Ibu, mengganggu Ibu? Iya, tapi nggak yang mengganggu banget gitu loh. Kan kemarin suster udah ngajarin teknik berbincang-bincang dan berarti itu udah saya terapkan, tapi masih suka muncul ya Ibu. Baik. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul tersebut Ibu? Mengendalikannya dengan cara yang suster ajarin kemarin. Oh ya, baik Ibu. Baik, Ibu kan berarti sudah menerapkan dari teknik kemarin ya Ibu, seperti menghardik dan berbincang dengan orang lain. Itu sangat bagus Ibu, berarti Ibu sudah mulai menerapkannya dalam kehidupan Ibu. Kemudian Ibu, saya izin bertanya sebentar ya. Apakah Ibu masih ingat bagaimana cara menerapkan teknik menghardik dan juga berbincang Ibu? Boleh Ibu sebutkan lagi? Teknik yang menghardik itu dengan cara menutup telinga, Ya, betul. terus saya katakan pergi. Saya tidak mau dengar suara itu. Kalau yang berbincang, semisal suara itu muncul, saya langsung mencari lawan bicara saya. Ya. Untuk menghilangkan suara-suara itu. Nah, kalau berbincangnya kemarin suster bilang tidak harus lawan bicaranya itu secara fisik, bisa aja dari video call. Ya, betul. Seperti itu. Baik, sudah sangat bagus ya Ibu. Berarti Ibu sudah mengingat yang sudah saya ajarkan dan sudah diterapkan kan ya Ibu dalam kehidupan Ibu? Iya, ketika sudah. suara tersebut muncul? Sudah. Baik. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah Ibu sudah tahu cara mengontrol halusinasi yang lain Ibu? Belum sih sus. Belum ya. Baik, mau saya ajarkan Ibu teknik yang lain? Boleh. Boleh ya Bu. Sesuai janji kita kemarin, kita akan mempelajari cara mengontrol halusinasi teknik yang ketiga, yaitu dengan melakukan kegiatan. Tujuannya sendiri untuk mengontrol halusinasi yang muncul. Nah, untuk waktunya sendiri, mau berapa lama Ibu? Apakah mau 15 menit saja? Ya, boleh. Boleh, untuk tempatnya di sini saja ya Ibu? Iya. Baik, kita mulai ya Ibu. Baik sus. Yang pertama, apakah Ibu Ayumi sudah mengerti cara mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari?
Belum ya, yaitu mengontrol perhatian ibu dari halusinasi melalui kegiatan aktivitas sehari-hari yang rutin dan bermanfaat. Nah, Ibu Ayumi untuk tujuannya melakukan aktivitas sehari-hari ini yaitu untuk mengurangi intensitas halusinasi ibu, kemudian melatih kemandirian Ibu Ayumi, kemudian untuk menjaga kestabilan kondisi mental ibu. Yang perlu disiapkan yaitu ada waktu, ada lingkungan yang aman, kemudian dukungan dari keluarga atau pendamping yang bersedia membantu ibu. Nah, ibu, apakah ibu sudah mengetahui cara melakukannya, ibu? Belum. Belum ya, ibu ya. Mau saya ajarkan, ibu? Mau. Baik, kita akan melakukan merapikan tempat tidur ya, ibu. Kebetulan tempat tidur ibu agak berantakan, saya lihat ya. Baik, ibu bisa berdiri. Kemudian yang pertama ibu bisa mengambil bantal atau gulingnya dahulu ibu. Kita ambilin sama-sama ya ibu. Kita pindahkan dahulu. Sini benar ibu. Kemudian kita pindahkan juga untuk bantalnya ibu. Nah, sip. Kemudian ibu bisa merapikan sudut-sudut dari tempat tidur ibu, seperti ditarik seperti ini ibu, agar terlihat rapi. Kemudian kita pindahkan barang-barang yang tidak terpakai, kita rapikan ibu. Nah, jika sudah terlihat rapi, kita mulai merapikan kembali bantalnya sesuai tempat semula. Nah, pintar. Terakhir ada ini. Nah, baik sudah ibu, sudah terlihat rapi ya, bisa dilihat. Baik Ibu Ayumi, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan teknik mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari? Ini sih sus, jadi lebih produktif. Terus saya melihat ada rasa kenyamanan di kamar saya, soalnya kamar saya jadi rapi. Iya, baik. Syukur ya Bu kalau seperti itu. Kemudian Ibu masih ingat atau tidak nih tadi pengertian, tujuan, dan hal yang perlu disiapkan dari teknik melakukan aktivitas sehari-hari? Tadi yang suster bilang itu melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari untuk mengontrol halusinasi ya. Iya. Itu manfaatnya juga untuk mengurangi intensitas kondisi mental, lalu mengurangi kondisi mental. Terus hal yang perlu disiapkan itu ada waktu, terus lingkungan yang aman, serta dukungan keluarga. Baik Ibu, bagus sekali ya. Nanti Ibu bisa lakukan aktivitas ini jika Ibu mulai mendengar suara yang tidak diinginkan. Ibu bisa juga melakukan aktivitas lain seperti bercocok tanaman, menyapu, mengepel, dan juga bisa merapikan tempat tidur seperti yang tadi. Ibu lakukan ini jika mendengar suara yang tidak diinginkan. Dan jangan lupa Ibu bisa melakukan teknik yang lain seperti yang pertama menghardik dan berbincang dengan orang lain. Itu jangan dilupakan ya Ibu. Iya sus. Baik, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Cukup sih. Cukup ya Ibu ya. Baik, saya kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan teknik yang keempat, yaitu dengan cara meminum obat. Gimana Ibu, apakah Ibu tertarik? Boleh ya. Untuk waktunya sendiri nanti sekitar 15 menit saja. Bagaimana Ibu? Ya. Untuk tempatnya mau di mana Ibu? Mau di sini atau mau di mana? Di sini aja. Sini aja ya Bu. Baik. Untuk besok saya akan datang kurang lebih pukul 9 ya Bu. Iya sus. Baik, saya izin pamit dahulu ya Ibu. Semoga Ibu lekas membaik ya. Iya sus. Permisi Bu. Terima kasih sus. Iya.